Halo teman-teman semua, dengan Kak Vino kembali di sini. Hari ini kita akan membahas lanjutan tentang materi kesetimbangan kimia ya. Ini adalah bagian yang ketiga teman-teman ya. Kita akan bahas khusus tentang derajat disosiasi dan tekanan parsial ya. Untuk pelengkap videonya teman-teman bisa saksikan juga di playlist bagian kesetimbangan kimia ini di video yang lain ya. Oke, jadi konsep derajat disosiasi itu intinya adalah mol zat yang terionisasi atau bereaksi dibandingkan dengan mol zat mula-mula. Simbolnya adalah alfa. Ya. Nah, jadi misalkan kita punya persamaan reaksi N2O4 menjadi 2NO2, di sini mula-mula 3 mol, kemudian bereaksi 1 mol, maka kita bisa bilang bahwa alfanya adalah 1/3 seperti itu. Jadi yang bereaksi dibandingkan dengan mula-mula. Nah, soal seperti ini akan sangat berpengaruh dalam perhitungan Kc dan Kp. Contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi dalam ruang tertutup terdapat dalam keadaan setimbang 4P menjadi 4P, P4 menjadi 4P. Jika dalam keadaan setimbang jumlah mol P4 dan 4P berbanding 3:2, berapa derajat disosiasi P4? Jadi ini tetap kita buat mula-mula reaksi dan setimbang, teman-teman ya. Nah, pada keadaan setimbang, jumlah mol P4 dan 4P berbanding 3:2. Jadi anggaplah di sini 3X, di sini 2X ya. Nah, namanya reaksi itu umumnya awal pasti tidak ada di kanan ya. Sedangkan di sini awalnya kita juga nggak tahu nih. Ya, kita misalkan saja awalnya itu A. Gitu. Nah, dari konsep reaksi, kalau awalnya yang bagian produk ini nggak tahu, terus setimbangnya 2X, berarti dia bereaksinya juga pasti 2X. Nah, sedangkan untuk reaksi itu kita akan gunakan perbandingan 1:4 kan. Sehingga kalau begitu, kalau di sini 2X, maka di sini adalah 0,5X. Seperti itu ya. Nah, artinya kita bisa buat persamaan A dikurangi 0,5X sama dengan 3X. Sehingga A sama dengan 3,5X ya. Nah, derajat disosiasi itu adalah mol pada saat R dibandingkan mol pada saat mula-mula. Sehingga R-nya adalah 0,5X dibagi M-nya itu A ya. A-nya 3,5X. Jadi kita dapatkan 1/7. Artinya derajat disosiasinya ya 1/7 bagian. Dia cuman terurai 1/7 bagian. Nah, itu adalah konsep derajat disosiasi. Oke ya teman-teman ya, seperti itu. Saya pikir cukup jelas. Kemudian yang berkaitan dengan perhitungan Kc dan Kp. Harga Kc untuk reaksi 2A menjadi B plus C adalah 16. Jika dalam ruang V liter dipanaskan 4 mol ZA, maka tentukan berapa mol B pada keadaan setimbang dan berapa persen A terdisosiasi. Ya, jadi di sini kita buat dulu reaksinya seperti biasa ya. Nah, di sini kita panaskan 4 mol ZA, sedangkan di kanan dianggap belum ada ya. Nah, seandainya di sini itu bereaksi sebesar X, maka di sini akan bereaksi sebesar setengah X, di sini juga setengah X. Sehingga pada saat setimbang ini akan dicapai 4 min X, ini setengah X, ini setengah X. Gitu aja teman-teman ya. Nah, ketika kita mencari Kc, berarti adalah konsentrasi B dikalikan konsentrasi C dibagi konsentrasi A pangkat 2. Ya, dan kita sudah punya Kc-nya adalah 16. Tinggal kita masukkan nih, konsentrasi B itu setengah X per volume, dikalikan C-nya juga setengah X per volume, dibagi dengan 4 min X per volume pangkat 2. Nah, karena ini pangkat 2, maka volumenya kita bisa coret juga. Gitu ya. Di sini kita bisa buat sebagai 16:1. Nah, kita bisa buat seperti ini ya, setengah X per 4 min X kuadrat. Sehingga dari situ kalau kita akar ya, 4:1 sama dengan setengah X per 4 min X. Jadi kita dapatkan setengah X sama dengan 16 min 4X. Dari situ kita dapatkan bahwa 4,5 X atau 9/2X sama dengan 16. Maka X-nya adalah 32/9 ya. Angkanya tidak terlalu bagus teman-teman, tapi tidak ada masalah ya. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, kita langsung ke pertanyaan. Mol B pada saat setimbang itu berarti setengah X.
Artinya setengah dikalikan 32/9. Berarti sama saja dengan 16/9 mol. Sedangkan persen A terdisosiasi itu berarti R per M. Berarti X per 4 ya. X-nya adalah 32/9 dibagi 4. Jadi dapatnya 8/9. Maaf, ini 4 ya. Jadi artinya dia akan terurai 8/9 bagian. Seperti itu. Oke, ini sudah menjawab pertanyaan ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagian berikutnya kita ulas lagi tentang konsep tekanan parsial. Walaupun pada saat kita bicara dengan KC dan KP di video sebelumnya, teman-teman sudah pernah melihat rumus ini dan sudah menerapkan. Ya. Tapi di sini akan kita bahas khusus bahwa ketika kita membuat tekanan parsial ya atau mencari tetapan kesetimbangan parsial, yaitu kita harus mencari dulu tekanan masing-masing ya atau tekanan parsial dari setiap gas. Itu rumusnya adalah mol dari zat itu dibagi dengan mol total dikalikan tekanan total. Nah, dari tekanan-tekanan parsial itulah yang nanti akan kita gunakan untuk mencari Kp. Seperti itu ya, walaupun ini sudah kita bahas sedikit di video sebelumnya, tapi kita nanti akan kombinasikan dengan soal yang berbeda. Contohnya seperti ini. Pada reaksi kesetimbangan berikut 2SO3 menjadi 2SO2 dan O2. Diketahui tekanan total gas-gas dalam keadaan setimbang sama dengan 12 atm. Dan mol SO3, SO2, dan O2 masing-masing sebesar 0,4 mol, 0,2 mol, dan 0,6 mol. Jika reaksi berlangsung pada suhu 127 derajat Celcius, tentukan nilai Kp dan Kc. Oke, jadi kita punya reaksi ini teman-teman ya. Dan ini sudah diketahui dalam keadaan setimbang. Itu molnya adalah di sini 0,4, di sini 0,2, dan ini 0,6. Ini sudah dalam keadaan setimbang. Ya. Nah, di sini kita bisa mencari mol total ya. Mol total dalam keadaan setimbang itu adalah sebesar 1,2 mol. Sedangkan kita juga punya tekanan total. Tekanan totalnya adalah 12 atm. Nah, dari situlah kita bisa mencari tekanan masing-masing. P-nya SO3, lalu P-nya SO2, dan P-nya O2. Caranya adalah molnya dibagi total dikalikan 12 atm. Di sini kita dapatkan 0,4 atm. Lalu yang SO2 juga sama, 0,2 dibagi 1,2 dikali 12 atm kita dapatkan 0,2 atm. Maaf, saya ada yang salah ya. Ini maksudnya nggak pakai 0 ya. Kemudian berikutnya adalah 0,6 per 1,2 dikali 12 atm. Kita dapatkan 6 atm. Seperti itu. Nah, dari bagian itu, maka kalau kita mencari Kp, itu tinggal kita masukkan di rumus P-nya SO2 pangkat 2 dikalikan P-nya O2 dibagi P-nya SO3 pangkat 2. Jadi kita tinggal masukkan ini 2 pangkat 2 dikali 6 dibagi 4 pangkat 2. Ya, kita dapatkan 4 dikali 6 itu 24, kita bagi 16. Jadi di sini kita dapatkan 3/2. Itu adalah nilai Kp-nya. Nah, untuk mengkonversi Kp dan Kc, kita bisa gunakan rumus yang konversinya. Jadi, di sini kita punya suhu 127 derajat Celcius itu adalah 400 Kelvin. Kemudian delta N itu adalah koefisien kanan dikurangi koefisien kiri ya. 2 ditambah 1 dikurangi 2, kita dapatkan 1. Nah, kita gunakan rumus Kp sama dengan Kc dikalikan RT pangkat delta N. Kp-nya kita sudah punya, Kc-nya mau kita cari, ini 0,082 dikalikan 400 pangkat 1. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dari bagian itu, kita bisa hitung Kc-nya berarti sama dengan 3/2 ya, dibagi dengan